Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Ayah bunda sekalian, sengaja saya kasih background ya untuk slide kali ini, pemandangan yang bagus ya di Madinah. Ini adalah Masjid Khandaq yang ada di wilayah Khandaq. Apa hubungannya ayat ini dengan background ini? Ayat 21 di surat Al-Ahzab ini diturunkan pada saat persiapan perang Khandaq. Ketika Rasulullah SAW menggali parit bersama para sahabat. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Kaum muslimin bertahan di Madinah dan pasukan kafir yang datang dari berbagai macam kekuatan, makanya disebut juga perang Ahzab. Mereka disebut pasukan sekutu antara kaum kafir Quraisy, kemudian kaum non-muslim yang lain, dan juga termasuk orang-orang Yahudi yang berkhianat pada Rasulullah SAW dan para sahabat yang sudah disepakati sebelumnya di Piagam Madinah. Saat itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat mulia yang datang dari Persia. Dia punya pengalaman pada saat di Persia, biasanya untuk bertahan di sebuah kota bisa dengan menggali parit. Khandaq artinya parit. Maka disetujuilah oleh Rasulullah SAW menggali parit, dan ya tentunya itu proyek yang besar ya, perlu tenaga, perlu biaya, kerjasama di antara seluruh sahabat. Khandaq atau parit yang digali itu lebarnya sekitar 4,2 meter yang kira-kira kuda tidak bisa melewatinya. Kedalamannya ketika itu kurang lebih 3,5 meter yang kalau kuda terjatuh tidak bisa naik, dan jauhnya, panjangnya melintas antara perbukitan yang ada di Madinah itu sekitar 5,5 kilometer atau 5.500 meter. Jauh ya, jadi bukan hanya 1 kilo tapi sampai 5,5 kilo. Ini pekerjaan raksasa. Maka para sahabat saat itu dalam kondisi yang serba adanya, Nabi SAW memberikan contoh dalam hal semangat dan optimisme. Ketika para sahabat agak loyo itu, ingin memecahkan batu besar tapi tidak mampu, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kapaknya dan mengayunkan, bisa memecah batu yang besar dan memercikkan percikan yang saat itulah ada isyarat optimisme dari beliau. Dengan izin ataupun ilham dari Allah Ta'ala akan tertaklukkan Persia, akan tertaklukkan Romawi. Itu optimisme pada saat sahabat dalam kondisi yang ya prihatin lah seperti itu ya. Nah, itulah contoh bagaimana kegigihan, semangat, optimisme, kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang menjadi qudwah hasanah atau uswah hasanah yang perlu untuk dicontoh oleh para sahabat dan juga oleh seluruh kaum muslimin. Jadi walaupun ayat ini latar belakang turunnya
dari peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab seperti itu, tetapi pelajaran yang bisa diambil itu menyeluruh. Para ulama usul fikih memberikan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah atau pelajaran yang bisa diambil dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Sebabnya memang kondisi khusus, tetapi ibrah yang bisa diambil dari keumuman lafadznya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua apa yang beliau sampaikan, yang ditunjukkan, yang dilakukan itu bisa menjadi suri teladan, ya tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Ya. Ayah bunda hadirin hadirat rahimakumullah, inilah makanatur Rasul atau kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini memiliki dua kedudukan utama yang dua-duanya harus secara seimbang ya. Beliau adalah abdun min ibadillah, salah satu di antara hamba Allah atau di antara manusia. Banyak ayat Al-Quran yang memberikan isyarat tentang posisi kehambaan Rasulullah. Ya di awal Al-Isra yang sering dibaca saat peringatan Maulid ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang hamba. Kemudian di akhir surah Al-Kahfi 110 ya, Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana bashar. Katakanlah Muhammad, aku adalah manusia. Tetapi bukan manusia biasa. Yuha ilayya, manusia yang diberikan wahyu ya, sehingga beliau adalah seorang rasul, rasulun minal mursalin. Nah inilah syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini harus seimbang. Syahadat risalah ini memiliki dua rukun. Rukun pertama, kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah. Ini penting supaya kita tidak mengkultuskan beliau dari batas kehambaannya. Kemudian syahadat risalah kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi beliau adalah seorang rasul. Ini juga penting supaya kita tidak melupakan ajaran atau sunnah-sunnahnya. Ini seimbang ya. Tidak boleh yang satu dominan, yang satu tergeser. Ini harus seimbang semuanya. Nah, posisi beliau sebagai seorang manusia, baik itu sebagai pribadi, baik itu sebagai suami atau sebagai pemimpin, beliau adalah suami yang teladan. Suatu saat Nabi SAW meminum minuman yang disediakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak biasanya beliau menghabiskan minuman semuanya. Biasanya itu beliau minum sebagian kemudian disisakan untuk istrinya. Itu salah satu keharmonisan kemesraan beliau ya. Beliau yang luar biasa membagi apapun rezeki yang didapatkan untuk keluarganya, termasuk minuman. Ketika disediakan oleh minuman Aisyah itu biasanya dibagi. Nah, satu saat beliau disediakan minuman terus diminum semuanya. Ini membuat Aisyah heran, wahai Rasulullah, biasanya panjenengan ini menyisakan sebagian minuman untukku, tapi kali ini panjenengan minum semuanya. Kenapa? Kata Aisyah, kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya minuman yang aku minum ini hambar, atau mungkin kalau sekarang barangkali gula ya, mungkin kamu lupa naruh gula di minuman itu, sehingga kalau kopi ya rasanya pahit, kalau teh ya begitu, sehingga aku tidak ingin menyinggung perasaanmu atau membuat kamu tidak nyaman, tidak enak berbagi minuman yang hambar seperti ini, maka aku habiskan semuanya.
Nah, kurang lebih seperti itulah jawaban yang begitu tulus dari seorang suami yang sangat cinta kepada istrinya, yang tidak ingin menyakiti ataupun menyinggung perasaan walaupun sedikit saja. Lalu kita gimana Pak kira-kira? Pada saat dikasih sesuatu yang kita merasa tidak enak itu paling wis entek-entek ngono ya. Mungkin begitu ya yang kita lakukan. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Beliau luar biasa cintanya kepada istrinya, kepada keluarganya. Ini salah satu contoh beliau sebagai seorang suami, ya, sebagai pemimpin ya. Beliau juga pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang sangat, kalau bahasa kita sekarang sangat demokratis, mengakomodir yang menjadi aspirasi dari masyarakat umum. Nah, itu demokrasi kan begitu ya. Beliau pada saat mau perang Uhud itu sebenarnya ingin bertahan di Madinah. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Beliau ingin bertahan di Madinah, tapi para sahabat muda dan sebagian yang tidak ikut perang Badar ingin merasakan sensasi peperangan. Maka mereka mengusulkan kita keluar dari Madinah ini. Maka sampailah mereka di perbukitan Uhud itu. Dan pada akhirnya akan kalah. Ya, lepas daripada ketidaktaatan dari pasukan pemanah yang suruh ada 50 orang suruh berjaga-jaga di bukit pemanah namanya Jabal Rumat ya. Kalau kita city tour di Madinah itu di antara yang wajib untuk kita kunjungi ya Bukit Uhud ini, dan di situ dikuburkan 40 syuhada, termasuk di dalamnya ada Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Jadi saat itu para sahabat yang mengusulkan keluar dari Madinah dan hasilnya peperangan kalah, beliau tidak menyalahkan yang usul. Beliau bertanggung jawab atas hasil yang diterimanya. Itulah seorang pemimpin. Ketika dibuat sebuah keputusan ataupun ada kebijakan, maka itu ditanggung bersama-sama hasilnya. Tidak mencari kambing hitam. Ya, siapa tadi yang usul ini? Gara-gara yang usul kita kalah. Nah, bukan begitu. Nah, ini seorang figur pemimpin yang begitu bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kebijakannya. Nah, maka beliau sebagai seorang manusia yang sempurna. Dan di samping itu beliau seorang Rasul mursalin dengan 4 sifat asasi. Setiap Rasul memiliki 4 sifat ini, baik itu sifat siddiq, jujur ataupun benar, kemudian sifat amanahnya, tabligh, menyampaikan apapun yang disampaikan Allah Ta'ala kepada umatnya. Tidak ada satupun pesan-pesan Allah yang disembunyikan, semuanya disampaikan. Dan beliau yang juga memiliki kecerdasan luar biasa ya. Dan akhlak beliau adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Jadi posisi beliau sebagai seorang insanun kamil dan akhlak beliau adalah Qurani, maka tepatlah disebut beliau sebagai qudwah hasanah. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu, ayah bunda rahimakumullah, saya berikan pertanyaan, apakah setiap perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, ataupun sifat yang tersandar beliau itu menjadi sebuah ketetapan hukum yang harus kita ikuti? Nah, disinilah posisi atau peran daripada ulama dalam perspektif usul fikih. Ini bedanya antara ulama usul fikih dan ulama hadis. Kalau ulama hadis itu memberikan definisi hadis, ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada beliau min qaulin wa fi'lin wa taqrir wa sifatin, 4 ini yang penting disandarkan kepada Nabi itu menjadi hadis. Tetapi dalam perspektif ulama usul fikih ada tambahannya, di samping 4 ini disandarkan kepada Rasul, ada sandaran atau ada tambahannya mimma yasluhu an yakuna dalilan, yang layak untuk dijadikan sebagai referensi atau sebagai dalil, sebagai sumber hukum. Itu domainnya ulama usul fikih, sehingga kita perlu ya mengetahui, belajar usul fikih, dan siapapun yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat
yang diposisikan sebagai mubalik atau siapapun itu harus memiliki kompetensi dasar dalam bidang usul fikih ini. Para ulama usul fikih mengklasifikasikan sunnah ada 3 macam ini. Dari sisi bisa atau tidaknya, bisa dijadikan sandaran pelaksanaan atau tidak. Ada 3 ini. Yang pertama yaitu as-sunnah al-muttaba'ah. Sunnah yang harus diikuti dalam hal akidah beliau, kemudian dalam hal ibadah beliau. Hablum minallah itu wajib untuk kita ikuti. Kemudian perilaku beliau, akhlak-akhlak mulia itu wajib untuk kita ikuti selama tidak ada revisi. Kalau ada revisi, ya, karena di antara tabiat pensyariatan atau sejarah pensyariatan hukum Islam itu ada tahapan-tahapan. Yang kita ambil adalah tahapan yang terakhir tentang pengharaman riba, tentang pengharaman khamr, tentang kewajiban menutup aurat, itu ada tahapan-tahapannya. Ya, diambil adalah yang terakhir. Yang kedua yaitu as-sunnah al-jibilliyah atau al-insaniyah. Kebiasaan beliau yang sifatnya posisinya beliau sebagai seorang manusia yang hidup di Mekah, di Madinah, hidup di Jazirah Arab, memiliki tradisi pakaian khas, pakaian khusus ya, pakaian spesial yang beda dengan pakaian orang Jawa. Sehingga kalau kita mengikuti apa yang dipakai beliau boleh saja, silahkan. Tetapi jangan mewajibkan, jangan mengharuskan. Kalau kita pakai dalam rangka wujud mahabbah kita kepada beliau, silahkan. Tetapi kalau dipakai di tradisi masyarakat kita yang tidak biasa pakai jubah, ngapunten ya, pakai gamis, terus orang itu ngapunten, ini bukan untuk apa-apa, saya juga sering pakai gamis. Tapi kalau orang yang memakai itu ada unsur ingin supaya masyhur, atau dalam bahasa hadis libasus syuhra, pakaian kemasyhuran, ini jangan dulu ya, jangan dipakai dulu. Memakai supaya dikenal, supaya masyhur di kalangan komunitas tertentu, supaya beda sendiri misalnya, jangan ya. Itu jangan dipakai dulu kalau ada niat-niat yang tidak lurus. Nah, paham ya? Jadi kalau dipakai ke masjid silahkan, karena rata-rata orang ke masjid kan pakai gamis ya, silakan. Tapi kalau dipakai untuk menunjukkan eksistensi yang tidak pada tempatnya, ini jangan. Itu namanya libasus syuhra. Itu pakaian yang paling buruk adalah ada tujuan untuk kemasyhuran. Nah, itu nggak boleh. Itu bukan hanya gamis saja, yang lain juga. Apakah kita pakai batik, pakai yang unik-unik dalam rangka untuk supaya popularitas, nah, itu tidak boleh. Kalau kita sudah bisa menjaga hati, ya silahkan. Apakah kemudian kita misalnya yang suka apa, kalau tradisi orang Arab suka makan korma ya, silahkan kalau kita pakai. Yang orang Arab kan tidak menjadikan nasi sebagai makanan pokok ya. Kalau kita makanan pokoknya nasi. Kalau kita tidak suka nasi dan tidak biasa, ya tidak membiasakan makan nasi dan membiasakan seperti orang Arab, silahkan kalau kita nyaman-nyaman saja. Yang penting apa yang biasa beliau lakukan dan kita ikuti secara manusiawi, ada unsur mahabbahnya, itu boleh-boleh saja. Baik ayah bunda sekalian, di antara para sahabat itu yang paling fanatik ya dengan kebiasaan Rasul itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi putra Umar ini Abdullah luar biasa, beliau seorang ilmuwan luar biasa, ahli ya dalam bidang hadis, dalam bidang fikih. Suatu saat dalam perjalanan itu Abdullah bin Umar minta izin berhenti di satu tempat. Rombongannya ya ikut nunggu karena dia sebagai inilah pemuka di situ ya, sebagai mungkin kepala rombongan atau pokoknya kan terhormat ya. Abdullah bin Umar berhenti dan minta izin ya. Dia masuk ke sebuah tempat di perjalanan, rimbunan begitu, terus kembali. Terus ditanya oleh kawan-kawannya, wahai Abdullah, apa yang Anda lakukan tadi? Kata beliau begini, ini agak unik ya, tetapi perlu kita ketahui. Dulu ya, ketahuilah, dulu saat kami bersama dengan rombongan Rasulullah SAW
beliau berhenti di tempat ini, kemudian beliau meninggalkan rombongan dan pergi ke tempat itu. Kalau mungkin sekarang ke semak-semak dan buang hajat di situ. Itu aku lakukan. Jadi saya berhenti di tempat ini, pergi ke tempat itu dan buang hajat di situ sebagaimana dulu pernah aku lihat sendiri kepada Rasulullah SAW. Itulah contoh fanatiknya Abdullah bin Umar dengan kebiasaan Rasulullah. Apakah itu salah? Saya kira tidak ya. Itu menunjukkan kecintaan Abdullah bin Umar kepada Rasulullah SAW. Dan kita pun juga begitu. Kalau kita meniru gaya pakaiannya silahkan. Tetapi tidak ada unsur syuhrat tadi ya, unsur kemasyhuran. Kalau kita meniru bagaimana makannya silahkan. Apalagi kalau ada rekomendasi, bukan hanya semacam tradisi, tapi sudah menjadi syariat. Gaya makan dengan tangan kanan itu bukan tradisi, bukan budaya, tapi itu syariat. Karena Nabi pernah mengajarkan kepada anak kecil, nanti sekaligus ini sebagai pelajaran ya, bagaimana beliau sayangnya dengan anak kecil yang saat itu makan bersama di satu meja makan, tapi anak kecil ini ya yang namanya anak kecil ya belum diajari adab oleh orang tuanya. Dia makan dengan tangan kiri, dia ngambil makanan yang jauh, pokoknya belum punya adab. Maka Nabi mengatakan, ya gulam sambillah, wahai anak kecil, bacalah bismillah dulu sebelum makan. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Nah, itu kan berarti sunnah qauliyah ya. Kemudian wakul fima yalika, dan makan yang terdekat denganmu dulu, jangan ngambil yang jauh-jauh. Nah, inilah ya merupakan dari satu sisi makan itu kebiasaan sehari-hari ya. Boleh satu kali, dua kali, tiga kali boleh, nggak ada ketentuan. Tetapi ketika ada legalitas dari beliau, begini, begitu tata caranya, maka kita ikuti yang itu menjadi sunnah mutaba'ah tadi ya. Jadi sunnah insaniyah, sunnah jibiliyah bisa menjadi sunnah mutaba'ah ketika ada rekomendasi, baik itu dalam bentuk perkataan ataupun ketetapan dari beliau, takrir dari beliau. Yang ketiga adalah as-sunnah al-mukhtassah, sunnah yang bersifat khusus. Ini beliau diberikan rekomendasi Allah Ta'ala khusus, tidak bisa ditiru oleh umatnya. Apa itu? Ya diantara contohnya beliau kadang-kadang puasa wisol, puasa nyambung. Mungkin kalau kita ngebleng begitu ya, mirip begitu ya. Jadi tidak sahur, tidak berbuka. Bukan setiap hari puasa. Kalau setiap hari puasa semua orang insya Allah mampu ya. Tapi puasa wisol ini puasa khusus. Nabi melarang puasa wisol. Karena kalian tidak mampu melakukannya. Kalau aku, fa inna ma'at amani rabbi wasaqani. Allah memberikan makan dan minum kepadaku walaupun tidak secara fisik. Kita nggak tahu bagaimana teknisnya Allah beri makan minum kepada beliau. Ini nggak bisa kita tiru. Ya puasa yang dianjurkan beliau yaitu dari waktu subuh sampai maghrib itu dengan sahur dan bukanya. Nah itulah yang agak sensitif ini ngapunten ya, ta'addud poligami ya, saya nggak memberi contoh ya, batasannya 4 saja ya, jangan lebih. Kalau beliau lebih ini ada latar belakang untuk tujuan tasyrik dan tujuan dakwah, ada latar belakang. Dan selama Khadijah hidup, ngapunten ya, saya bukan membela ibu-ibu ya, tapi ini fakta sejarah. Selama Khadijah hidup, beliau tidak ada istri yang lain, beliau monogami. Jadi selama Khadijah hidup, beliau satu istrinya Khadijah, baru kemudian ketika Khadijah wafat, beliau diperintahkan Allah Ta'ala untuk menikah dengan wanita-wanita yang di situ ada tujuan ya. Misalnya Aisyah itu dinikahi waktu kecil. Supaya apa? Aisyah ini punya kecerdasan di atas rata-rata. Supaya Aisyah ini bisa menjadi saksi sejarah bagaimana kehidupan rumah tangga beliau. Dan ketika nanti Rasul wafat itu kan Aisyah baru usia 18 tahun juga. Coba kita bayangkan ya. Suaminya wafat, beliau baru usia 18 tahun. Tapi
kecerdasannya luar biasa, sehingga para sahabat ketika ingin bertanya tentang bagaimana sih cara mandi junubnya Rasul itu, tanya ke Kak Aisyah. Ketika mereka bertanya tentang hukum-hukum rumah tangga itu, tanya yang dalam-dalaman, tanya ke Aisyah, dan itu nggak mungkin diketahui oleh orang lain kan. Nah, itu contoh sejarah atau hikmah di balik pernikahan Nabi Muhammad SAW.